Pembahasan buku paket Matematika kelas 9 SMP atau MTS edisi revisi 2018. Baik, di sini kita buka bukunya. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk di bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Sekarang akan kita mulai dari latihan 2.1, persamaan kuadrat, halaman 81. Baik, di sini bisa dilihat kita sudah sampai di latihan 2.1. Pertama-tama akan kita mulai dari soal nomor 1. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan akar persamaan berikut. Baik, untuk nomor 1 di sini ada 3 soal dari A, B, dan C. Di sini kita akan mencari akar persamaannya. Jadi untuk menjawab soal nomor 1 di sini sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai cara, dan di dalam buku paket di situ sudah ada 3 cara. Yang pertama bisa kita pakai dengan pemfaktoran atau rumus ABC dan kuadrat sempurna. Baik, di sini kita akan menggunakan salah satu karena di sini kita bebas memilih, maka di sini kita menggunakan untuk yang A, 3x kuadrat negatif 12 sama dengan 0, kita tulis di sebelah sini. Kemudian di sini negatif 12 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi positif 12. Dan di sini untuk ruas kiri ada 3x pangkat 2. Untuk 3 akan kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi 12 per 3. Maka di sini hasilnya adalah 4. Maka untuk x kuadrat sama dengan 4, maka untuk nilai x di sini bisa 2. Yang pertama di sini adalah 2, yang kedua adalah negatif 2. Jadi 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4, dan negatif 2 dipangkatkan 2 hasilnya pun juga sama, 4. Baik, ini untuk jawaban soal yang A. Kemudian untuk yang B, x kuadrat positif 7x positif 6 sama dengan 0. Baik, untuk yang B di sini kita akan memakai untuk pemfaktoran. Di sini bisa dilihat, ikuti langkah saya di sini dari 1 dan 6 di sini akan kita kalikan sehingga di sini 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. Dan faktor dari 6 di sini adalah 1 dan 6. Kemudian selain ini juga ada 2 dan 3. Nah baik, jadi dari 2 ini kita akan memilih salah satu yang apabila di sini dijumlahkan hasilnya adalah 7, sehingga di sini yang terpilih adalah 1 dan 6. Maka untuk 7x akan kita ubah menjadi x positif 6x, di sini mengikuti 1 dan 6, sehingga menjadi 1x positif 6x. Maka di sini x kuadrat positif x, di sini akan kita kurung terlebih dahulu. Dan 6x positif 6 di sini juga akan kita kurung. Sehingga di sini dari x kuadrat positif x, di sini akan kita keluarkan atau kita faktorkan. Di sini sama-sama ada x sehingga di sini x keluar. Dan untuk x kuadrat positif x di sini berubah menjadi x positif 1. Di sini bisa diperhatikan x dikalikan x, di sini x kuadrat, x dikalikan 1, di sini x. Dan untuk 6x positif 6, di sini kita mengikuti x positif 1, sehingga di sini tetap x positif 1, dan di sini angka 6 keluar, sehingga di sini 6 dalam kurung, di sini x positif 1, di sini apabila dikalikan 6 dikali x, di sini 6x, 6 dikalikan 1, di sini 6. Sehingga di sini karena x positif 1 di sebelah kiri dan x positif 1 di sebelah kanan, sehingga di sini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini x positif 6 dalam kurung dikalikan x positif 1 dalam kurung. Maka di sini untuk x positif 6 untuk yang pertama, x positif 6 sama dengan 0. Di sini bisa dilihat ruas kanan 0. Maka di sini untuk x sama dengan negatif 6. Kemudian yang kedua, x positif 1 sama dengan 0. Maka di sini x sama dengan negatif 1. Jadi di sini untuk yang B sudah kita temukan jawabannya negatif 6 dan negatif 1. Kemudian untuk yang C, negatif 3x kuadrat negatif 5x positif 2 sama dengan 0.
Baik, di sini untuk yang C kita juga menggunakan cara dari pemfaktoran. Caranya pun di sini juga sama. Pertama-tama di sini negatif 3 dan 2 di sini akan kita kalikan sehingga di sini menjadi negatif 6. Dan faktor dari negatif 6 atau faktor dari 6 di sini adalah 1 dan 6, kemudian 2 dan 3. Dari dua pilihan ini, apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5, maka di sini salah satu harus positif dan salah satu harus negatif. Sehingga di sini yang terpilih adalah positif 1, negatif 6. Karena di sini apabila kita menggunakan 2 dan 3, di sini apabila sama-sama negatif dijumlahkan negatif 5. Namun apabila dikalikan di sini hasilnya adalah 6, tidak sesuai dengan negatif 6. Sehingga di sini yang dipilih adalah positif 1, negatif 6. Di sini apabila dijumlahkan hasilnya negatif 5. Apabila dikalikan di sini hasilnya negatif 6. Sehingga di sini untuk negatif 5x kita ubah menjadi x negatif 6x. Kemudian di sini akan kita kurung untuk negatif 3x kuadrat positif x di sebelah kiri dan di sebelah kanan di sini ada negatif 6x positif 2. Sehingga di sini untuk sebelah kiri di sini sama-sama ada x, maka x kita keluarkan. Dan di sini negatif 3x kuadrat karena x-nya sudah keluar, di sini menjadi negatif 3x. Kemudian positif 1x, di sini x-nya keluar, di sini bersisa 1. Kemudian di sini untuk sebelah kanan mengikuti negatif 3x positif 1, di sini bisa dilihat. Maka di sini untuk yang keluar ini adalah 2. Sehingga di sini 2 dikalikan negatif 3x positif 1 dalam kurung. Maka di sini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi di negatif 3x positif 1 di sini sama bisa kita tulis menjadi 1 dan x positif 2 di sini bisa kita tulis menjadi 1. Sehingga di sini menjadi x positif 2 dalam kurung dikalikan negatif 3x positif 1 dalam kurung sama dengan 0. Untuk yang pertama x positif 2 sama dengan 0, maka di sini x sama dengan negatif 2. Dan untuk yang sebelah kanan di sini negatif 3x positif 1 sama dengan 0. Maka di sini 1 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 1. Dan kemudian negatif 3 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 1 per negatif 3. Maka di sini negatif dan negatif bisa kita coret sehingga menjadi x sama dengan 1 per 3. Maka di sini untuk yang C jawabannya adalah negatif 2 dan 1 per 3. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 2. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Nyatakan persamaan 3 dikalikan x kuadrat positif 1 dalam kurung sama dengan x dikalikan x negatif 3 dalam kurung dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Baik, di sini kita pahami dulu. Jadi untuk bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat positif bx positif c sama dengan 0. Sehingga dari persamaan ini akan kita tulis. Kemudian di sini untuk 3 dikalikan x kuadrat hasilnya adalah 3x kuadrat. 3 dikalikan positif 1 di sini adalah positif 3. Sama dengan di sini x dikalikan x di sini x kuadrat. X dikalikan negatif 3 di sini negatif 3x. Sehingga di sini untuk x kuadrat negatif 3x kita pindah ke ruas kiri. Di sini x kuadrat menjadi negatif x kuadrat dan negatif 3x berubah menjadi positif 3x. Maka dari sini yang bisa dioperasikan di sini adalah 3x kuadrat negatif x kuadrat. Jawabannya adalah 2x kuadrat. Kemudian di sini untuk belakangnya mengikuti positif 3x positif 3 sama dengan 0. Di sini bisa diperhatikan di sini untuk bentuk umumnya di sini sudah sama. Sehingga di sini untuk soal nomor 2 sudah kita jawab.
Untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Akar-akar persamaan 3x kuadrat negatif 12x positif 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa plus 2 dan beta plus 2. Baik, untuk menjawab soal nomor 3, di sini sebenarnya untuk soalnya di dalam buku paket di situ belum ada contohnya. Dan soal ini sering keluar untuk anak SMA. Jadi saya rasa untuk anak SMA mengerjakan soal ini terasa mudah. Namun berbeda dengan anak yang SMP atau yang baru pertama melihat akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Maka di sini bisa ikuti langkah saya. Pertama-tama kita tulis 3x kuadrat negatif 12x positif 2 sama dengan 0. Kemudian di sini untuk 3 ini kita simbolkan A. Negatif 12 ini adalah B. Dan positif 2 ini adalah C. Kemudian yang pertama di sini alfa positif beta. Jadi di sini karena akar-akarnya adalah alfa dan beta, di sini kita jumlahkan dulu. Alfa positif beta sama dengan negatif B per A. Jadi untuk negatif B di sini sama dengan negatif. Untuk B di sini ada negatif 12 sehingga di sini negatif dikalikan negatif. Ini nanti hasilnya adalah positif 12 per 3 untuk yang A. Sehingga 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Dan setelah penjumlahan, sekarang kita akan masuk ke perkalian. Alfa dikalikan beta sama dengan C per A. Jadi untuk C kita ganti dengan 2 dan untuk A kita ganti dengan 3. Sehingga di sini 2 per 3. Kemudian untuk persamaan kuadrat yang baru, di sini bisa kita masukkan rumusnya. Jadi rumusnya adalah x kuadrat negatif. Untuk yang pertama tadi adalah penjumlahan akar-akar alfa positif beta. Maka di sini untuk persamaan kuadrat baru di sini penjumlahan akar-akar yang baru. Sehingga di sini alfa positif 2, kemudian positif beta positif 2. Kemudian di sini dalam kurung x. Positif ini tadi untuk perkalian ini adalah akar-akar yang lama. Alfa dikali beta. Sekarang di sini adalah alfa positif 2 dikalikan beta positif 2. Sehingga di sini akan kita sederhanakan dulu. Di sini kurungnya akan kita buka. Sehingga di sini menjadi alfa positif 2. Kemudian di sini positif beta positif 2. Kemudian untuk yang sebelah kanan di sini perkalian akan kita kalikan. Alfa dikali beta di sini alfa beta. Alfa dikali 2 di sini 2 alfa. 2 dikalikan beta di sini 2 beta. 2 dikalikan 2 di sini 4. Sehingga di sini akan kita sederhanakan. Untuk yang pertama alfa positif 2 positif beta positif 2. Di sini yang bisa dioperasikan 2 positif 2. Sehingga di sini menjadi 4. Kemudian untuk alfa positif beta di sini tetap. Dan untuk 2 alfa positif 2 beta di sini akan kita faktorkan. Di sini sama-sama ada angka 2 sehingga angka 2 keluar. Menjadi 2 dikalikan alfa positif beta. Di sini apabila dikalikan 2 dikalikan alfa, di sini 2 alfa. 2 dikalikan positif beta, di sini positif 2 beta. Sehingga di sini bisa dilihat, maka di sini akan kita ganti dengan alfa positif beta dan alfa dikalikan beta. Di sini untuk x kuadrat tetap x kuadrat. Kemudian di sini bisa dilihat negatif alfa positif beta kita ganti dengan 4 sehingga di sini 4 positif 4. Kemudian dalam kurung di sini ada x. Kemudian positif alfa dikalikan beta, di sini bisa dilihat alfa dikalikan beta 2 per 3. Sehingga di sini kita ganti dengan 2 per 3. Positif 2 dikalikan alfa positif beta. Di sini alfa positif beta kita ganti dengan 4 sehingga di sini menjadi 4 dan positif 4. Di sini pun juga sama positif 4. Jadi intinya di sini adalah kita harus menghilangkan alfa dan beta sehingga menjadi angka semua.
Dan untuk X kuadrat dan X di sini tetap X kuadrat dan X. Sehingga di sini untuk 4 positif 4 hasilnya adalah 8. Di sini ada negatif sehingga negatif 8. Kemudian di sini 2 dikalikan 4 hasilnya 8. 8 positif 4 di sini 12. Kemudian untuk 12 akan kita ubah menjadi bentuk pecahan agar seperti 2/3. Sehingga 12 kita ubah menjadi 36/3. Jadi di sini sama saja 36/3 hasilnya adalah 12. Maka di sini bisa dijumlahkan karena sama-sama berada dalam bentuk pecahan. Sehingga 2/3 positif 36/3 di sini pembilangnya dijumlah hasilnya 38 dan penyebutnya di sini tetap 3. Maka untuk X kuadrat negatif 8X positif 38/3 sama dengan 0. Jadi sebenarnya di sini sudah menjadi bentuk jawaban. Namun di sini apabila teman-teman ingin mengubah agar tidak ada bentuk pecahan sehingga di sini semua dikalikan 3, maka di sini menjadi 3X kuadrat. Kemudian di sini negatif 8 dikali 3 negatif 24X. Kemudian di sini ada 38/3 dikali 3 positif 38 sama dengan 0. Baik, untuk soal nomor 3 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 4. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan 3 cara yang telah kalian pelajari. Nah, baik, untuk soal nomor 4 di sini kita akan mencari akar persamaan kuadrat di sini dengan 3 cara yang telah kita pelajari. Jadi di sini teman-teman bisa dibuka buku paketnya. Di situ sudah ada 3 cara yang bisa dipelajari dan untuk menjawab soal nomor 4. Yang pertama adalah dengan cara kuadratik atau rumus ABC. Yang kedua dengan pemfaktoran. Yang ketiga dengan kuadrat sempurna. Sebenarnya ada banyak cara untuk mencari akar persamaan kuadrat. Namun di sini untuk SMP kelas 9 dan di dalam buku ini kita baru diajarkan dengan 3 cara. Sehingga di sini pertama-tama kita mulai dari yang kuadratik atau dengan rumus ABC. X kuadrat negatif 1 sama dengan 0. Kita masukkan di sini. Jadi di sini ada X kuadrat negatif 1 sama dengan 0. Di sini di depan X sebenarnya di sini ada angka 1 dan di sini tidak ditulis. Maka di sini untuk angka 1 ini adalah yang A dan untuk negatif 1 di sini adalah yang C. Untuk yang B di sini adalah angka di depan variabel X sehingga di sini tidak ada. Maka di sini hanya ada A dan C. Maka di sini kita masukkan untuk rumus ABC sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat negatif 4AC per 2A. Untuk negatif B di sini menjadi negatif 0 plus minus akar dari B kuadrat di sini 0 kuadrat. Negatif 4 tetap. A di sini ada 1. Kemudian C di sini ada negatif 1. Kemudian per 2A di sini per 2 dikalikan 1. Sehingga di sini 0 tetap, kemudian 0 kuadrat negatif 4 dikalikan 1 negatif 1 di sini menjadi positif 4. Kemudian di sini 2 dikalikan 1 di sini tetap 2. Maka di sini untuk negatif 0 plus minus di sini negatif 0 tidak mempengaruhi sehingga di sini kita hanya fokus untuk akar. Maka di sini akar dari 0 plus 4 di sini adalah akar 4. Maka di sini akar 4 sama dengan plus minus 2, kemudian di sini per 2. Untuk yang pertama kita mulai dari positif 2. Positif 2 per 2 maka hasilnya adalah 1. Kemudian untuk yang kedua di sini ada negatif 2 sehingga di sini negatif 2 per 2 maka hasilnya adalah negatif 1. Maka di sini untuk yang A jawabannya adalah 1 dan negatif 1. Ini dengan kuadratik atau ABC. Sekarang akan kita buktikan untuk yang kedua, semisal di sini kita dengan pemfaktoran. Baik, ini akan kita hapus terlebih dahulu. Sekarang akan kita mulai dari pemfaktoran. Untuk yang pertama di sini ada X kuadrat negatif 1 sama dengan 0.
1 di sini sebenarnya bisa kita ubah menjadi 1 kuadrat. Jadi untuk 1 kuadrat dan 1 di sini sebenarnya sama karena di sini 1 kuadrat hasilnya pun juga 1 sehingga bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Dan di sini apabila kita uraikan dari x kuadrat ini adalah x dikalikan x. Kemudian dari 1 kuadrat di sini adalah 1 dikalikan 1. Di sini bisa kita tulis x positif 1 dalam kurung dan x negatif 1 dalam kurung. Di sini apabila dikalikan hasilnya adalah bentuk seperti ini. Sehingga di sini x dikali x hasilnya x kuadrat, x dikali negatif 1 hasilnya negatif 1x, 1 dikalikan x hasilnya 1x. Tadi sudah ada negatif 1x dan sekarang ada positif 1x. Sehingga di sini hasilnya 0 atau habis. Dan 1 dikalikan negatif 1 hasilnya negatif 1. Sehingga di sini x positif 1 sama dengan 0, maka di sini untuk x positif 1 kita pindah ke ruas kanan hasilnya adalah negatif 1. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua x negatif 1 sama dengan 0, maka di sini negatif 1 kita pindah ke kanan menjadi x sama dengan 1. Sehingga di sini dari pemfaktoran jawabannya sama. Di sini akar persamaan kuadratnya negatif 1 dan 1. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kita bisa menggunakan kuadrat sempurna. Sebelumnya ini akan kita hapus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita tulis kuadrat sempurna. Jadi di sini x kuadrat negatif 1 sama dengan 0. Di sini sama dengan pemfaktoran tadi, jadi 1 ini adalah 1 kuadrat. Kemudian negatif 1 kuadrat kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi 1 kuadrat untuk ruas kanan dan di ruas kiri ada x kuadrat. Maka di sini bisa sama-sama kita akar untuk ruas kanan dan ruas kiri, sehingga di sini x kuadrat dalam bentuk akar sama dengan di sini akar 1. Maka di sini x sama dengan plus minus 1. Untuk yang pertama di sini bisa negatif 1 atau di sini juga bisa positif 1. Jadi di sini dengan cara yang berbeda dari rumus kuadratik atau rumus ABC, pemfaktoran dan kuadrat sempurna di sini menemukan jawaban yang sama, negatif 1 dan 1. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal yang B. Baik, jadi 4x kuadrat positif 4x positif 1 sama dengan 0. Untuk yang pertama di sini kita gunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Pertama-tama di sini kita tulis 4x kuadrat positif 4x positif 1 sama dengan 0. Untuk yang 4x kuadrat di sini angka 4 ini adalah A. Dan 4x, 4 ini adalah B, dan positif 1 ini adalah C. Sehingga di sini kita masukkan rumusnya sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat negatif 4AC per 2A. Untuk negatif B di sini bisa kita ganti dengan negatif 4 plus minus akar dari B kuadrat. Di sini ada 4 kuadrat. Negatif 4 di sini tetap, untuk yang A di sini ada 4 dan C di sini ada 1. Kemudian per 2A di sini per 2 dikalikan 4. Sehingga di sini negatif 4 tetap, plus minus di sini 4 kuadrat, di sini ada 16. Negatif 4 dikali 4 dikali 1, di sini negatif 16. Kemudian di sini per 2 dikali 4, di sini hasilnya 8. Kemudian di sini akar 16 negatif 16 di sini sama dengan akar 0. Karena di sini ada positif negatif, di sini tidak mempengaruhi 0 sehingga di sini hanya menjadi negatif 4 per 8 atau di sini negatif 4 per 8 sama-sama dibagi 4 untuk pembilang dan penyebut. Sehingga di sini negatif 4 dibagi 4 hasilnya 1. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Sehingga di sini jawabannya untuk akar persamaan kuadrat di sini hanya 1 negatif 1 per 2. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang kita masuk ke pemfaktoran. Baik, di sini bisa kita tulis untuk pemfaktoran 4x kuadrat positif 4x positif 1 sama dengan 0. Di sini 4
dan 1. Di sini bisa dilihat 4 untuk X kuadrat dan 1. Di sini kita kalikan, 4 dikali 1 hasilnya 4. Baik, jadi di sini kita akan mencari faktor dari 4. Jadi apabila dikalikan di sini hasilnya adalah 4 dan apabila dijumlahkan hasilnya di sini juga tetap 4. Sehingga di sini 4 apabila difaktorkan di sini ada 2 dan 2. Sehingga di sini untuk 4x bisa kita ubah menjadi 2x positif 2x. Untuk 4x kuadrat di sini tetap, untuk 1 juga tetap, dan untuk 0 di sini juga tetap. Kemudian setelah menjadi bentuk seperti ini, di sini akan kita kurung menjadi 2. 4x kuadrat positif 2x di sini kita satukan. Dan 2x positif 1 di sini juga kita satukan. Sehingga di sini kita faktorkan, di sini 4x kuadrat positif 2x, di sini sama-sama punya x, dan sama-sama bisa dibagi 2. Sehingga di sini 2x dikeluarkan. Dan di sini 4x kuadrat positif 2x menjadi 2x positif 1. Di sini bisa dilihat 2x dikali 2x, di sini 4x kuadrat, 2x dikali 1 hasilnya 2x. Sama dengan yang ada di sebelah kanan, di sini ada 2x positif 1. Di sini yang akan dikeluarkan di sini adalah 1 karena di sini untuk yang belakangnya harus mengikuti 2x positif 1. Sehingga di sini 1 dikeluarkan, maka di sini 2x positif 1 yang saya tunjuk ini akan menjadi 1. Dan 2x positif 1 dan 2x positif 1 ini akan menjadi 1. Kemudian di sini kita kurung. Sehingga karena di sini sama, maka di sini 2x positif 1 sama dengan 0. Untuk positif 1 kita pindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif 1. Untuk ruas kiri di sini ada 2x, maka di sini untuk x sama dengan di sini negatif 1. Untuk 2 pindah ke ruas kanan, di sini menjadi pembagian sehingga menjadi negatif 1/2. Kemudian yang berikutnya sekarang untuk kuadrat sempurna. 4x kuadrat positif 4x positif 1 sama dengan 0. Di sini bisa diperhatikan untuk 4x kuadrat. Jadi di sini untuk angka di depan x kuadrat di sini ada 4. Akan kita jadikan menjadi 1. Sehingga di sini untuk persamaannya semua akan kita bagi dengan 4. Sehingga di sini 4x kuadrat dibagi 4 hasilnya adalah x kuadrat. Positif 4x di sini dibagi 4 hasilnya adalah x. Positif 1 di sini dibagi 4 adalah 1/4 sama dengan 0 dibagi 4 di sini tetap 0. Kemudian di sini untuk positif 1/4 akan kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 1/4. Dan di sini bisa dilihat untuk x di sini sebenarnya di depannya ada angka 1, di sini tidak kita tulis karena di sini tidak mengubah nilai dari x. Sehingga di sini x kuadrat positif 1x sama dengan negatif 1/4. Maka di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan akan kita tambahkan. Jadi di sini ditambahkan positif 1/2 kuadrat. Nah, jadi di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah positif 1/2 kuadrat didapat dari angka di depan x. Jadi di sini angka di depan x di sini ada 1, kemudian kita bagi dengan 2. Atau di sini setengahnya dari angka di depan x. Karena di sini angkanya 1, maka di sini setengah. Di sini pun juga sama setengah. Sehingga di sini x kuadrat positif 1x positif setengah dalam kurung pangkat 2. Di sini bisa disederhanakan menjadi x positif setengah dalam kurung pangkat 2. Jadi ini tadi kenapa di sini kita beri setengah. Di sini tujuannya agar di sini bisa diringkas menjadi bentuk seperti ini. Dan untuk ruas kanan di sini ada setengah dalam kurung pangkat 2. Di sini 1 pangkat 2 hasilnya 1, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Sehingga di sini untuk ruas kanan negatif 1/4 positif 1/4 hasilnya adalah 0. Dan untuk ruas kiri di sini tetap. Maka di sini untuk ruas kiri di sini ada pangkat 2 akan kita hilangkan. Sama-sama di ruas kiri dan ruas kanan di sini kita akar. Sehingga di sini untuk x positif 1/2 kuadrat di sini diakar menjadi x positif 1/2.
Dan untuk 0 di sini di akar hasilnya pun tetap sama 0. Sehingga di sini positif 1/2 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah negatif 1/2. Sehingga di sini untuk soal nomor 4 kita sudah menggunakan 3 cara dan di sini didapat hasil yang sama, yaitu adalah X sama dengan negatif 1/2. Kemudian untuk yang C di sini bisa diperhatikan negatif 3x kuadrat negatif 5x positif 2 sama dengan 0. Baik, untuk yang pertama di sini akan kita gunakan dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Di sini negatif 3x kuadrat negatif 5x positif 2 sama dengan 0. Di sini kita tulis dulu untuk A, B, dan C. Di sini untuk yang A ini adalah negatif 3. Untuk yang B di sini negatif 5. Untuk yang C di sini 2. Sehingga di sini untuk rumusnya, rumus kuadratik atau ABC di sini sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat negatif 4AC per 2A. Sehingga di sini untuk negatif B kita ubah menjadi negatif 5 karena di sini untuk B-nya di sini sudah membawa negatif sehingga di sini negatifnya ada 2. Plus minus akar dari B kuadrat di sini negatif 5 dalam kurung kuadrat negatif 4 dikalikan A, di sini A ada negatif 3 dan C di sini ada 2. Kemudian per 2A di sini 2 dikalikan negatif 3. Sehingga di sini untuk negatif dikali negatif hasilnya positif. Di sini ada positif 5 plus minus di sini negatif 5 dalam kurung di sini dikuadratkan, maka di sini hasilnya adalah 25. Negatif di sini 4 dikalikan negatif 3, hasilnya adalah 12, membawa negatif. Dan di sini negatif 12 dikalikan 2, di sini negatif 24. Kemudian di sini negatif dengan negatif hasilnya adalah positif 24. Sehingga di sini untuk yang berada di dalam kurung di sini bisa kita jumlahkan. 25 positif 24 hasilnya adalah 49. Maka di sini untuk akar dari 49 di sini bisa kita ganti dengan 7. Sehingga di sini ada dua jawaban, 5 plus minus 7 per negatif 6. Untuk yang pertama di sini kita coba dengan yang positif, sehingga di sini 5 positif 7 per negatif 6. Maka di sini 5 positif 7 hasilnya 12 per negatif 6, maka di sini hasilnya adalah negatif 2. Kemudian untuk yang berikutnya di sini ada 5 plus minus 7 per 6, di sini kita gunakan yang negatif, sehingga di sini 5 negatif 7 per negatif 6. 5 negatif 7 di sini bisa kita ubah, kita hitung di sini menjadi negatif 2. Kemudian di sini per negatif 6, maka di sini untuk negatif dan negatif kita coret. 2 per 6 di sini sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 1 per 3. Sehingga di sini apabila kita cari dengan rumus kuadratik, di sini ada negatif 2 dan 1 per 3. Kemudian untuk yang kedua di sini bisa diperhatikan untuk pemfaktoran. Jadi di sini negatif 3x kuadrat negatif 5x positif 2 sama dengan 0. Untuk negatif 3 dan 2 di sini kita kalikan sehingga hasilnya adalah negatif 6. Dan di sini kita akan mencari faktor dari negatif 6 yang apabila dikalikan hasilnya negatif 6. Kemudian apabila dijumlahkan hasilnya negatif 5. Sehingga di sini jawabannya adalah positif 1 dan negatif 6. Jadi di sini apabila dikalikan 1 dikali negatif 6 hasilnya negatif 6. Apabila dijumlahkan 1 negatif 6 hasilnya adalah negatif 5. Sehingga di sini untuk negatif 5x kita ubah menjadi x negatif 6x. Untuk yang lainnya di sini tetap masih sama. Jadi di sini untuk negatif 5x saja yang diganti. Kemudian setelah menjadi bentuk seperti ini akan kita kurung. Jadi di sini kita kurung menjadi 2. Yang pertama di sini negatif 3x kuadrat positif x. Kemudian yang kedua di sini positif negatif 6x positif 2.
Untuk yang pertama di sini negatif 3x kuadrat positif x, di sini sama-sama ada x. Sehingga di sini kita faktorkan dengan mengeluarkan x, maka di sini x dikalikan negatif 3x. Di sini apabila dikalikan hasilnya adalah negatif 3x kuadrat. Kemudian juga x dikalikan 1, di sini hasilnya adalah x. Kemudian untuk sebelahnya yang samping di sini negatif 6x positif 2, di sini harus kita ubah menjadi negatif 3x positif 1. Sehingga di sini tetap sama, negatif 3x positif 1. Di sini negatif 6x menjadi negatif 3x, maka di sini dibagi hasilnya adalah 2. Sehingga di sini 2 kita keluarkan. Kemudian di sini 2 juga dikeluarkan, sehingga di sini masih sisa 1. Di sini apabila dikalikan 2 dikali negatif 3x hasilnya negatif 6x, 2 dikalikan 1 di sini hasilnya 2. Sehingga di sini bisa dilihat x positif 2 di sini akan kita tulis x positif 2 dan negatif 3x positif 1 di sini juga sama. Negatif 3x positif 1 di sini kita jadikan 1 sehingga menjadi bentuk seperti ini. Maka di sini untuk yang pertama x positif 2 sama dengan 0. Positif 2 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 2. Maka di sini untuk yang pertama akar persamaan kuadratnya adalah x sama dengan negatif 2. Kemudian untuk yang kedua negatif 3x positif 1 sama dengan 0. Di sini positif 1 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 1, dan di sini negatif 3 juga kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 1 per negatif 3. Di sini apabila dibagi negatif 1 per negatif 3, di sini negatifnya kita coret sehingga di sini jawabannya adalah x sama dengan 1 per 3. Kemudian untuk yang berikutnya untuk kuadrat sempurna, jadi di sini bisa diperhatikan negatif 3x kuadrat negatif 5x positif 2 sama dengan 0. Di sini langkah pertamanya adalah angka di depan x kuadrat di sini harus 1. Sehingga di sini negatif 3x kuadrat negatif 5x positif 2 sama dengan 0. Di sini semua kita bagi dengan negatif 3. Sehingga di sini negatif 3x pangkat 2 per negatif 3, di sini hasilnya adalah x pangkat 2. Negatif 5 per negatif 3 di sini menjadi positif 5 per 3, dan positif 2 per negatif 3 di sini menjadi negatif 2 per 3. Sama dengan di sini 0 per negatif 3 di sini tetap 0. Kemudian di sini negatif 2 per 3 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi positif 2 per 3. Dan untuk ruas kanan dan ruas kiri di sini akan kita tambahkan dengan positif 5 per 6 dalam kurung di sini kuadrat. Di sini juga sama positif 5 per 6 dalam kurung kuadrat. Nah, kenapa di sini harus ditambahkan dengan 5 per 6? Jadi di sini 5 per 6 didapat dari 5 per 3 dibagi 2. Jadi 5 per 3 dibagi 2 di sini sama dengan 5 per di sini 3 dikalikan 2. Sehingga di sini menjadi 5 per 6. Di sini pun juga sama. Sehingga di sini untuk yang ruas kiri di sini bisa kita sederhanakan menjadi x positif 5 per 6 dalam kurung kuadrat sama dengan di sini 5 kuadrat dan 6 kuadrat di sini menjadi 25 per 36. Sehingga di sini untuk ruas kanannya akan kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini penyebutnya kita samakan sehingga di sini menjadi 36. 36 dibagi 3 hasilnya adalah 12. 12 dikali 2 sehingga di sini 24. Maka untuk 24 positif 25 di sini hasilnya adalah 49 per 36. Maka setelah menjadi bentuk seperti ini, ruas kiri dan ruas kanan di sini akan kita akar sehingga di sini menjadi akar x positif 5 per 6 dalam kurung kuadrat sama dengan akar 49 per 36. Sehingga di sini untuk ruas kiri menjadi x positif 5 per 6
Dan untuk ruas kanan di sini 49/36, di sini menjadi plus minus 7/6. Kemudian di sini untuk positif 5/6 kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi negatif 5/6. Maka di sini jawabannya bisa menjadi 2. Pertama-tama kita coba untuk positif 7/6 negatif 5/6. Sehingga di sini adalah 2/6. Di sini bisa dilihat 7 negatif 5 hasilnya 2, penyebutnya di sini 6. Sehingga di sini jawabannya 1/3, sama-sama kita bagi 2. Kemudian yang kedua di sini negatif 7/6 negatif 5/6, di sini menjadi negatif 12/6. Di sini negatif 7 negatif 5. Maka hasilnya di sini negatif 12, maka di sini negatif 12/6, hasilnya adalah negatif 2. Sehingga di sini untuk soal yang 4C, dengan 3 cara yang berbeda, di sini didapat hasil yang sama, sepertiga dan negatif 2. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal yang D. 2x kuadrat negatif x negatif 3 sama dengan 0. Baik, untuk yang pertama di sini kita akan memakai rumus kuadratik atau rumus ABC. Di sini akan kita tulis untuk soalnya 2x kuadrat negatif x negatif 3 sama dengan 0. Untuk angka di depan x kuadrat ini adalah A. Kemudian angka di depan X ini adalah B, di sini ada negatif 1, dan yang terakhir negatif 3 ini adalah C. Sehingga di sini kita masukkan untuk rumusnya pertama-tama sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat negatif 4AC/2A. Untuk negatif B di sini kita ganti dengan negatif 1. Jadi di sini B-nya negatif 1 dan di sini ada negatif, sehingga di sini negatifnya 2. Kemudian plus minus B kuadrat, di sini ada negatif 1 kuadrat. Kemudian negatif 4 dikalikan A, di sini A ada 2 dan dikalikan C, di sini ada negatif 3. Kemudian per 2A, di sini per 2 dikalikan A, di sini ada 2. Sehingga di sini negatif dikali negatif hasilnya positif. 1 plus minus di sini akar dari negatif 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Dan 4 dikalikan 2 dikali negatif 3. 4 dikali 2, 8. 8 dikali negatif 3, negatif 24. Di sini ketemu negatif lagi. Sehingga di sini menjadi positif 24. Maka di sini untuk akar 1 positif 24 hasilnya adalah akar 25. Akar 25 di sini sama dengan 5. Sehingga di sini ada 2 jawaban. Untuk yang pertama di sini kita coba yang positif, sehingga 1 positif 5/4. Maka di sini 1 positif 5 hasilnya 6. Kemudian untuk penyebutnya 4, 6/4 di sini sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 3/2. Kemudian untuk yang kedua di sini kita coba yang negatif. 1 negatif 5/4, di sini 1 negatif 5 hasilnya negatif 4/4, maka di sini hasilnya adalah negatif 1. Baik, ini untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua di sini ada pemfaktoran. Jadi di sini kita tulis pemfaktoran 2x kuadrat negatif x negatif 3 sama dengan 0. 2 dikalikan negatif 3, di sini kita kalikan hasilnya adalah negatif 6. Maka di sini kita mencari faktor dari negatif 6. Apabila dikalikan hasilnya negatif 6, apabila dijumlahkan hasilnya negatif 1. Sehingga di sini ada 2 dan negatif 3. 2 dikalikan negatif 3, di sini ada negatif 6. 2 positif negatif 3, di sini ada negatif 1. Sehingga untuk negatif X kita ganti dengan 2X negatif 3X. Untuk yang lainnya di sini tetap masih sama, tidak berubah. Maka di sini 2X kuadrat positif 2X, di sini kita kurung. Dan negatif 3X negatif 3 di sini juga kita kurung. Sehingga di sini untuk 2X kuadrat positif 2X, di sini sama-sama
ada 2x, maka di sini kita faktorkan, kita keluarkan 2x. Di sini ada x positif 1, artinya di sini 2x dikalikan x, di sini ada 2x kuadrat. 2x dikalikan 1, di sini ada 2x. Dan untuk yang sebelahnya, di sini negatif 3x, negatif 3, di sini harus diubah menjadi x positif 1. Sehingga di sini negatif 3 dibagi 1, hasilnya adalah negatif 3, maka di sini negatif 3 kita keluarkan. Kemudian di sini masih x positif 1. Maka di sini 2x negatif 3 di sini kita satukan. Dan x positif 1 dan x positif 1 di sini kita tulis hanya satu kali. Sehingga di sini 2x negatif 3 dalam kurung dikalikan x positif 1 dalam kurung. Sehingga di sini 2x negatif 3 sama dengan 0, negatif 3 pindah ke ruas kanan menjadi 3. Maka di sini untuk x sama dengan 3/2. Kemudian untuk yang kedua, x positif 1 sama dengan 0, maka di sini x sama dengan positif 1 kita pindah ruas sehingga di sini menjadi negatif 1. Kemudian yang selanjutnya untuk yang ketiga, di sini ada kuadrat sempurna. Di sini bisa dilihat 2x kuadrat negatif x negatif 3 sama dengan 0. Di sini di depan x kuadrat ada angka 2, sehingga di sini kita ubah menjadi 1. Maka di sini untuk persamaannya semua dibagi 2. Maka di sini menjadi x kuadrat negatif semula x di sini menjadi 1/2x. Semula negatif 3 di sini menjadi negatif 3/2 sama dengan di sini 0 dibagi 2 hasilnya tetap 0. Sehingga di sini negatif 3/2 kita pindah ke ruas kanan, maka menjadi positif 3/2. Kemudian di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan negatif 1/4 dalam kurung pangkat 2. Ini konsepnya sama dengan nomor ABC. Jadi di sini kita tambahkan angka negatif 1/4 di sini didapat dari negatif 1/2 dibagi 2. Sehingga di sini 1/2 dibagi 2 hasilnya adalah 1/4. Atau untuk cara mudahnya di sini untuk penyebutnya tinggal dikali 2. Maka di sini hasilnya 4. Maka setelah menjadi bentuk seperti ini, untuk x kuadrat negatif 1/4 di sini kita satukan. Kemudian dalam kurung pangkat 2. Jadi untuk bentuk seperti ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Kemudian di sini negatif 1/4 dalam kurung kuadrat, artinya di sini 1 dikalikan 1 hasilnya 1, 4 dikali 4 hasilnya 16, dan negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka di sini untuk 3/2 positif 1/16 kita samakan penyebutnya, sehingga di sini sama-sama 16. 16 dibagi 2 hasilnya 8, 8 dikalikan 3 hasilnya 24. Sehingga untuk ruas kanan di sini menjadi 25/16. Maka untuk berikutnya untuk ruas kiri dan ruas kanan di sini akan kita akar, sehingga di sini menjadi x negatif 1/4 dalam kurung pangkat 2 dalam bentuk akar. Kemudian di sini 25/16 juga kita akar. Sehingga di sini untuk yang kiri x negatif 1/4 dalam kurung di sini dipangkatkan 2 kemudian diakar, di sini pangkat dan akar hilang. Sehingga di sini menjadi x negatif 1/4 sama dengan di sini 25 menjadi 5, 16 menjadi 4, dan di sini akar dari 25/16 di sini plus minus. Sehingga di sini untuk negatif 1/4 kita pindah ke ruas kanan, di sini menjadi positif 1/4. Untuk yang pertama di sini kita mulai dari positif terlebih dahulu. Jadi ini ada dua jawaban karena di sini plus minus. Untuk yang positif atau plus di sini 5 positif 1 hasilnya 6. 6/4 di sini bisa sama-sama kita bagi 2 sehingga di sini menjadi 3/2. Kemudian untuk yang kedua di sini negatif 5 positif 1 sehingga di sini negatif 4/4, maka di sini sama dengan negatif 1. Jadi ini tadi kita sudah menggunakan 3 cara yang berbeda, dan di sini tetap didapatkan hasil sama 3/2 dan negatif 1.
Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang E, di sini bisa diperhatikan X kuadrat negatif X positif 1/4 sama dengan 0. Di sini pertama-tama kita mulai dari rumus kuadratik atau ABC. Jadi di sini untuk X kuadrat negatif X positif 1/4 sama dengan 0. Di sini untuk A-nya adalah angka di depan X kuadrat, di sini angkanya 1. Kemudian untuk negatif X di sini seharusnya ada 1 dan di sini tidak ditulis karena tidak mempengaruhi untuk X. Maka di sini untuk yang B negatif 1, untuk yang C di sini ada 1/4. Kemudian di sini kita masukkan untuk rumusnya. Rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat negatif 4AC per 2A. Jadi untuk negatif B bisa kita ganti dengan negatif dalam kurung dikalikan negatif 1. Karena di sini untuk B-nya di sini sudah negatif 1. Kemudian plus minus akar dari B kuadrat artinya negatif 1 dalam kurung kuadrat. Kemudian dikurangi 4 dikalikan A di sini dikalikan 1, dikalikan C di sini dikalikan 1/4. Kemudian per 2A di sini juga sama, per 2 dikalikan untuk yang A di sini ada 1. Sehingga di sini negatif dikali negatif hasilnya positif 1, plus minus negatif 1 kuadrat di sini hasilnya adalah 1, dan di sini negatif 4 dikali 1 hasilnya 4, dikali 1/4 hasilnya 1. Sehingga di sini menjadi 1 negatif 1. Kemudian 2 dikali 1 di sini tetap 2. Untuk dalam akar di sini 1 negatif 1 hasilnya 0. Sehingga di sini untuk akar 0 di sini tetap 0, maka di sini plus minus tidak terpakai. Maka di sini untuk akar persamaan kuadrat di sini hanya 1, yaitu 1/2. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kita masuk ke pemfaktoran. Di sini bisa diperhatikan untuk pemfaktoran X kuadrat negatif X positif 1/4 sama dengan 0. Jadi di sini angka di depan X kuadrat kita kalikan dengan 1/4. Di sini ada 1 dikali 1/4. Jelas di sini hasilnya 1/4. Dan faktor dari 1/4 di sini apabila dikalikan hasilnya 1/4. Apabila dijumlahkan hasilnya negatif 1. Sehingga di sini negatif 1/2 dan negatif 1/2. Di sini apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1 dan apabila dikalikan di sini 1/4. Baik, jadi di sini bisa dilihat karena di sini untuk X kuadrat di sini angka di depannya 1, maka di sini untuk negatif 1/2 dan negatif 1/2 bisa langsung kita tulis menjadi seperti ini. Menjadi X negatif setengah dalam kurung X negatif setengah. Di sini sama dengan 0. Dalam artian di sini konsepnya adalah angka di depan X kuadrat di sini harus 1. Maka di sini bisa kita langsungkan menjadi seperti ini. Maka di sini X negatif 1/2 sama dengan 0, maka di sini X sama dengan 1/2. Kemudian untuk yang ketiga, di sini yang terakhir, kita menggunakan cara kuadrat sempurna. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu untuk soalnya. Maka untuk 1/4 di sini kita pindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif 1/4. Kemudian di sini untuk ruas kiri X kuadrat negatif X akan kita tambahkan dengan negatif 1/2 dalam kurung kuadrat. Di sini negatif 1/2 didapat dari negatif 1, angka di depan X di sini dibagi menjadi 2, sehingga di sini negatif 1/2. Kemudian di sini untuk ruas kanan di sini juga sama, positif negatif 1/2 dalam kurung pangkat 2. Sehingga untuk ruas kiri di sini bisa kita ringkas menjadi bentuk seperti ini. X negatif 1/2 dalam kurung pangkat 2. Dan di sini negatif 1/2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 1/4. 1 dikali 1, 1, 2 dikali 2, 4. Kemudian negatif dikali negatif hasilnya positif. Sehingga di sini untuk ruas kanan negatif 1/4 positif 1/4 hasilnya jelas 0. Dan untuk ruas kiri di sini tetap sama. Maka di sini untuk ruas kanan dan ruas kiri akan kita akar agar di sini kuadratnya hilang. Maka di sini menjadi X negatif setengah sama dengan 0 dan X sama dengan setengah.
Baik, untuk soal nomor 4 dari A sampai E di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan nilai diskriminan persamaan pada soal nomor 1. Baik, untuk soal nomor 5 di sini ternyata masih ada kaitannya dengan soal nomor 1. Sehingga di sini kita buka bukunya, kita masuk di soal nomor 1, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Baik, di sini untuk soal nomor 1 sudah kita perbesar. Jadi di sini ada A, B, dan C. Dan kita akan mencari nilai diskriminan pada A, B, dan C. Pertama-tama di sini kita mulai dari yang A terlebih dahulu. 3x kuadrat negatif 12 sama dengan 0. Kita tulis di sebelah sini. Jadi untuk angka di depan x kuadrat ini adalah A dan negatif 12 ini adalah C. Kemudian untuk diskriminan di sini kita masukkan rumusnya sama dengan B kuadrat negatif 4AC. Sehingga untuk B kuadrat di sini menjadi 0 kuadrat negatif 4 di sini tetap 4. A di sini kita ganti dengan 3 dan C kita ganti dengan negatif 12. Sehingga di sini untuk 4 dikali 3 hasilnya 12. Di sini membawa negatif sehingga negatif 12 dikalikan negatif 12 maka hasilnya adalah positif 144. Kemudian untuk 0 kuadrat di sini tetap 0 maka 0 positif 144 hasilnya adalah 144. Kemudian untuk yang B, x kuadrat positif 7x positif 6 sama dengan 0. Baik, bisa kita tulis di sebelah sini. Jadi di sini sudah kita tulis soalnya. Untuk angka di depan x kuadrat di sini adalah A. Kemudian positif 7, angka di depan x ini adalah B. Kemudian positif 6 ini adalah C. Kemudian di sini kita masukkan rumus untuk diskriminan. D sama dengan B kuadrat negatif 4AC. Untuk B kuadrat di sini 7 kuadrat. Negatif 4 di sini tetap. Untuk yang A di sini ada angka 1 di depan X kuadrat. Dan untuk yang C di sini ada 6. Sehingga di sini untuk 7 kuadrat sama dengan 49. Dan 4 dikali 1 di sini tetap 4. Dikali 6 di sini 24. Kemudian di sini membawa negatif. Sehingga 49 negatif 24 hasilnya adalah 25. Kemudian untuk yang C, negatif 3x kuadrat negatif 5x positif 2 sama dengan 0. Soalnya akan kita tulis di sebelah sini. Jadi untuk negatif 3, angka di depan x kuadrat ini adalah A. Kemudian negatif 5, angka di depan x ini adalah B. Kemudian 2 ini adalah C. Maka untuk rumus diskriminan B kuadrat negatif 4AC, untuk B kuadrat di sini diganti dengan negatif 5 kuadrat. Kemudian negatif 4 dikalikan A di sini ada negatif 3. Dikalikan C di sini ada 2. Sehingga di sini untuk negatif 5 dalam kurung kuadrat hasilnya adalah 25. Dan untuk 4 dikali negatif 3 di sini negatif 12. Dikali 2 di sini negatif 24. Kemudian di sini dinegatifkan lagi. Maka negatif dikali negatif hasilnya positif. Sehingga di sini positif 24. Maka 25 positif 24 hasilnya adalah 49. Baik, untuk soal nomor 5 di sini sudah kita jawab semua untuk diskriminan soal nomor 1. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 6. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat negatif 5x positif C sama dengan 0 adalah 49. Tentukan nilai C. Baik, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk soalnya. Jadi 3x kuadrat negatif 5x positif C sama dengan 0. Untuk angka di depan x kuadrat di sini adalah A. Kemudian angka di depan X ini ada negatif 5, ini adalah B.
Dan di sini untuk yang C di sini tetap C. Maka di sini untuk rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat negatif 4AC. Untuk D di sini sudah ada 49. Untuk B kuadrat di sini ada negatif 5 dalam kurung kuadrat. Negatif 4 di sini tetap. Untuk yang A di sini ada 3. Dan untuk yang C di sini yang ditanyakan. Sehingga di sini 49 tetap sama dengan negatif 5 dalam kurung kuadrat. Maka di sini menjadi 25. Kemudian di sini 4 dikali 3 hasilnya 12. 12 dikali C, di sini 12C. Kemudian di sini membawa negatif. Maka di sini untuk 25 akan kita pindah ke ruas kiri sehingga di sini menjadi 49 negatif 25 sama dengan negatif 12C. 49 negatif 25 di sini ada 24 sama dengan negatif 12C. Maka di sini untuk C sama dengan negatif 12 kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi per negatif 12. Sehingga di sini 24 per negatif 12 hasilnya adalah negatif 2. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan nilai C di sini sudah terjawab negatif 2. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 7. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Ubahlah persamaan 3x kuadrat sama dengan 2x negatif 4 ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Baik, di sini kita tulis terlebih dahulu. Jadi untuk bentuk umum persamaan kuadrat, ax kuadrat positif bx positif c sama dengan 0. Maka di sini untuk 3x kuadrat sama dengan 2x negatif 4. Untuk 2x negatif 4 akan kita pindah ke ruas kiri. Sehingga di sini menjadi 3x kuadrat. Di sini ada positif 2x. Pindah ke ruas kiri sehingga di sini menjadi negatif 2x. Kemudian di sini ada negatif 4. Maka di sini negatif pindah ke ruas kiri. Maka di sini menjadi positif 4. Sehingga di sini untuk bentuk umum persamaan kuadratnya di sini ada 3x kuadrat negatif 2x positif 4 sama dengan 0. Atau di sini karena positif bx di sini dalam bentuk negatif, di sini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini ada 3x kuadrat positif dalam kurung di sini negatif 2x positif 4 sama dengan 0. Namun di sini sebenarnya sama saja. Namun di sini apabila kita mengikuti di sini ada positif dan positif, maka di sini bisa diubah menjadi bentuk seperti ini. Baik, untuk soal nomor 7 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 8. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Baik, untuk menjawab soal nomor 8 di sini ada kaitannya dengan soal nomor 4 yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi di sini kita akan mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Kita bisa menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC, kemudian juga rumus pemfaktoran atau di situ kuadrat sempurna. Namun di sini karena kita bebas memilih dari 3 itu, maka di sini kita memilih untuk rumus ABC atau kuadratik. Sehingga di sini untuk soal yang A, x kuadrat negatif 5x positif 6 sama dengan 0. Kita tulis terlebih dahulu untuk soalnya. Jadi angka di depan x kuadrat ini adalah A. Angka di depan x ini adalah B. Di sini ada negatif 5. Dan positif 6 ini adalah C. Sehingga di sini untuk rumusnya, rumus ABC sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat negatif 4AC per 2A. Untuk negatif B di sini bisa kita ganti dengan negatif. Di sini untuk B ada negatif 5, sehingga di sini negatifnya 2 kali. Plus minus di sini akar B kuadrat negatif 5 dalam kurung kuadrat. Kemudian juga ada negatif, untuk 4 di sini tetap, untuk A di sini ada 1. Angka di depan x kuadrat di sini ada 1.
Kemudian untuk C di sini ada 6 per 2A. Di sini per 2 dikalikan 1. Sehingga di sini negatif dikalikan negatif 5, hasilnya adalah positif 5. Plus minus di sini akar negatif 5 dalam kurung kuadrat. Maka di sini menjadi 25. Dan 4 dikali 1 dikali 6 hasilnya adalah 24. Di sini membawa negatif. Sehingga di sini negatif 24. Kemudian di sini per 2. Maka di sini untuk yang berada di dalam akar 25 negatif 24 di sini ada 1. Maka akar 1 pun di sini juga 1. Maka di sini 5 plus minus 1 per 2. Untuk yang pertama di sini kita mulai dari yang positif sehingga 5 positif 1 per 2. Untuk 5 positif 1 di sini ada 6 per 2, maka hasilnya adalah 3. Untuk yang kedua di sini 5 negatif 1 per 2, maka 5 negatif 1 hasilnya 4, 4 per 2 hasilnya adalah 2. Sehingga di sini untuk yang A himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 2. Kemudian untuk yang B, X kuadrat positif 2X negatif 15 sama dengan 0. Di sini kita tulis untuk soalnya. Untuk yang A di sini adalah angka di depan X kuadrat. Kemudian untuk B di sini angka di depan X. Dan di sini untuk yang C di sini ada negatif 15. Jadi ini ada 1, 2, dan negatif 15. Kita masukkan untuk rumus ABC-nya. Negatif B plus minus akar dari B kuadrat negatif 4AC per 2A. Untuk negatif B di sini kita ganti dengan negatif 2. Plus minus akar di sini B kuadrat, maka di sini sama dengan 2 kuadrat. Negatif 4 di sini tetap. Untuk yang A di sini ada 1. Angka di depan X kuadrat. Dan untuk yang C di sini ada negatif 15. Sehingga di sini untuk negatif 2 tetap, plus minus 2 kuadrat di sini ada 4. Kemudian negatif 4 dikali 1 tetap 4. 4 dikali negatif 15, di sini ada negatif 60. Negatif 60, kemudian di sini masih ada negatif lagi, sehingga di sini positif 60. Kemudian per 2 dikali 1, di sini 2. Maka di sini untuk yang berada di dalam akar 4 positif 60 di sini ada akar dari 64, maka hasilnya di sini ada 8. Maka di sini untuk hasilnya negatif 2 plus minus 8 per 2 di sini ada 2. Untuk yang pertama di sini akan kita coba untuk yang positif sehingga negatif 2 positif 8 per 2. Negatif 2 positif 8 di sini ada 6 per 2 hasilnya adalah 3. Dan untuk yang kedua di sini ada negatif sehingga negatif 2 negatif 8 per 2. Di sini negatif 2 negatif 8 hasilnya adalah negatif 10 per 2. Maka di sini jawabannya adalah negatif 5. Jadi di sini untuk yang B himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan negatif 5. Berikutnya untuk yang C, X kuadrat positif 4X negatif 12 sama dengan 0. Baik, di sini kita tulis untuk soalnya. Jadi di sini untuk angka di depan X kuadrat ini adalah A. Angka di depan X di sini ada positif 4, ini adalah B. Dan negatif 12 ini adalah C. Sehingga di sini kita masukkan untuk rumus ABC, jadi sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat negatif 4AC per 2A. Maka untuk negatif B di sini kita ganti dengan negatif 4 plus minus akar dari B kuadrat, di sini ada 4 kuadrat. Negatif 4 tetap, untuk yang A di sini diganti dengan 1. Dan untuk C di sini diganti dengan negatif 12. Kemudian per 2A di sini per 2 dikalikan 1. Maka di sini untuk 4 kuadrat di sini sama dengan 16. 4 dikali 1 di sini 4. Dikali negatif 12 di sini negatif 48. Kemudian di sini dinegatifkan lagi sehingga di sini positif 48.
Kemudian di sini untuk penyebutnya 2 dikali 1 di sini tetap 2. Maka di sini 16 positif 48 hasilnya adalah 64. Maka akar dari 64 di sini adalah 8. Di sini sudah ada plus minusnya. Negatif 4, kemudian di sini juga per 2. Maka untuk yang pertama di sini negatif 4 positif 8 per 2. Jadi untuk pembilangnya negatif 4 positif 8 di sini ada 4 per 2, maka hasilnya adalah 2. Kemudian untuk yang kedua untuk negatif 4 negatif 8 per 2. Di sini untuk pembilangnya menjadi negatif 12 per 2, maka jawabannya di sini adalah negatif 6. Baik, untuk soal nomor 8 ABC di sini sudah kita bahas. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 9. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5? Baik, jadi di sini untuk akar-akarnya 2 dan 5, maka di sini X1 sama dengan 2 dan X2 di sini 5. Maka di sini 2 bisa kita pindah ke ruas kiri sehingga X negatif 2 sama dengan 0. Dan di sini pun juga sama, 5 kita pindah ke ruas kiri sehingga di sini X negatif 5 sama dengan 0. Sehingga di sini untuk X negatif 2 dikalikan X negatif 5, di sini apabila dikalikan, di sini sama dengan 0 dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0. Maka di sini akan kita kalikan X dikali X, hasilnya di sini X kuadrat. X dikali negatif 5, di sini negatif 5X. Negatif 2 dikali X, di sini negatif 2X. Dan negatif 2 dikali negatif 5, di sini positif 10. Sehingga dari sini yang bisa dioperasikan di sini adalah yang variabelnya sama. Di sini ada negatif 5X, negatif 2X, maka di sini menjadi negatif 7X. Kemudian untuk X2 di sini tetap sama, 10 di sini sama, dan sama dengan 0 di sini juga sama. Sehingga untuk nomor 9 di sini jawabannya adalah X kuadrat negatif 7X positif 10 sama dengan 0. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 10. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Nyatakan persamaan 2 dikalikan X kuadrat positif 1 dalam kurung sama dengan X dikalikan X positif 3 dalam kurung dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Baik, jadi di sini untuk bentuk umum persamaan kuadrat kita tulis terlebih dahulu. Di sini ada AX kuadrat positif BX positif C sama dengan 0. Maka untuk soalnya di sini akan kita tulis 2 dikalikan X kuadrat positif 1 sama dengan X dikalikan X positif 3. Kemudian di sini akan kita kalikan 2 dikali X kuadrat, di sini 2X kuadrat. Kemudian 2 dikalikan positif 1, di sini positif 2. X dikalikan X, di sini X kuadrat. Dan X dikalikan 3, di sini 3X. Maka di sini untuk X kuadrat positif 3X, kita pindah ke ruas kiri. Maka di sini hasilnya adalah untuk yang X kuadrat positif, di sini menjadi negatif X kuadrat. Untuk yang positif 3X di sini menjadi negatif 3X. Sehingga di sini untuk pengurangannya 2X kuadrat negatif X kuadrat, di sini ada X kuadrat. Positif di sini negatif 3X tetap di sini dalam kurung. Kemudian di sini positif 2 sama dengan 0. Jadi di sini sudah sesuai, bisa dilihat AX kuadrat di sini X kuadrat. Positif BX di sini positif negatif 3X. Kemudian positif C di sini positif 2 sama dengan 0. Maka di sini untuk soal nomor 10 sudah kita selesaikan. Dan ini adalah soal yang terakhir untuk latihan 2.1. Maka sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.